Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus BKM Masjid Al-Bakri, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami bencana musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan dan diberikan ganti yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buat kita, mudah-mudahan senantiasa kita, keluarga kita dan kampung kita, Jakarta wabil khususnya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita lanjut pembahasan kitab hadis arba'in sampai di hadis yang ketiga. Ya, hadis pertama, kedua sudah, sekarang masuk ke hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillahi ibni Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. An Abi Abdurrahman,
dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, nama aslinya Abdullah, beliau anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, buniyal islamu ala khamsin, telah dibangun al-islamu, Islam, ala khamsin, atas 5 dasar, 5 pondasi. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat atau membayar zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti, melaksanakan ibadah haji, wa shaumi Ramadan, dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kalau hadis pertama dan hadis kedua disampaikan oleh sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Nah, hadis yang ketiga ini ya disampaikan oleh putranya yang bernama Abdullah ibnu Umar al-Khattab, mendapatkan kunyah Abu Abdurrahman, ya itu kunyah Abu Abdurrahman, itu kunyah namanya, ya julukan, ya julukan, kalau bahasa Indonesianya julukan, ya kalau bahasa Arab tuh ada kunyah, ada laqab, ya saya ulangi, kunyah itu julukan, ya kalau laqab itu gelar, ya kalau yang di awal yang menggunakan abu atau ummu itu julukan, namanya kunyah. Tapi kalau yang di belakang, ya yang di belakang di akhir nama, nah itu namanya laqab. Nah seperti Abdullah mendapatkan kunyah Abu Abdurrahman, ya seperti yang kita kenal namanya yang udah masyhur, ya orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah bapaknya kucing. Nah, kenapa dia dipanggil bapaknya kucing? Nah, ini julukannya nih. Ya, nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sokhr. Itu nama aslinya. Ya, sama seperti Abu Zar Al-Ghifari. Ini juga kunyah. Kalau yang pakai abu-abu atau ummu itu namanya kunyah, julukan. Dia punya nama asli. Siapa Abu Zar Al-Ghifari? Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Abu artinya bapak, Bakar dari kata bikrun, gadis. Ya, nah, itu kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Kuhafah. Nah, adapun As-Siddiqnya ini yang namanya laqab. Ya, Abu Bakar kunyah, As-Siddiq laqab. Ya, Nabi Muhammad Abul Qasim, kunyahnya Abul Qasim. Karena Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim, jadi Abul Qasim. Nah, kemudian laqabnya apa? Al-Amin. Ya, laqab itu namanya, ya. Nah, kemudian ada juga seperti Musailamah Al-Kadzab. Ya, Musailamah orang yang ngaku nabi palsu. Al-Kadzab itu si pendusta, tukang bohong. Nah, itu namanya laqab. Nah, begitu juga dengan nama Abu Abdurrahman, itu kunyah. Nama aslinya adalah Abdullah. Biasanya dalam hadis-hadis ini nama kunyah, nama aslinya jarang disebut. Sering kita temukan di beberapa hadis. An Ibni Umar. Ya, kalau ini komplit nih. An Abi Abdurrahman Abdullah Ibni Umar Al-Khattab. Nah, komplit. Biasanya An Ibni Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, dari anaknya Umar. Nah, anaknya Umar siapa? Abdullah. Ya, ada beberapa hadis yang tidak menyebutkan nama aslinya tapi menyebut nama bapaknya.
Kenapa? Karena sahabat-sahabat Nabi itu perawi-perawi hadis, mereka banyak yang punya nama Abdullah, yang dikenal dengan Abadillah. Nama-nama Abdullah itu banyak. Jadi jarang disebut nama Abdullahnya, tapi disebutnya nama bapaknya. Contoh, An Abdillah ibni Mas'ud. Namanya Abdullah. Kenapa nggak disebut Abdullah? Tapi dalam hadis An ibni Mas'udin. Kemudian An ibni Umar ibnul Khattab, An ibni Abbas, tuh ya, An ibni Amr ibnul As. Padahal namanya Abdullah, jarang disebut. Ya, yang disebut nama bapaknya. Kalau bapaknya udah beriman, maka dua-duanya mendapatkan doa. Seperti An Abi Abdurrahman. Ya, ini hadisnya mungkin ada cetakannya yang salah. Kalau di kitab yang besar saya ini An Abi Abdurrahman, ya, Abdullah ibni Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Tuh, karena ada dua-duanya. Abdullah beriman, ayahnya Umar bin Khattab juga beriman, jadi radhiyallahu anhuma, ya. Nah, Abdullah atau Abi Abdurrahman ini seorang sahabat Nabi yang boleh dikatakan tergolong muda. Udah muda, ya, tapi di usianya 12 tahun menjelang 13 ini sudah mau ngikut perang bersama Nabi. Tuh, usia 12 tahun udah siap ikut perang bersama Nabi, tapi Nabi larang. Kenapa? Karena masih terlalu kecil. Kemudian juga ada bapaknya Umar, ya, yang ikut berperang juga, maka ditahan dulu. Kalau kita punya anak 12 tahun udah bisa apa tuh? Belum bisa apa-apa. Ya, belum bisa apa-apa, baru kelas berapa? Ya, baru kelas 1 ya. Kelas 1 SMP. Ya, belum bisa ngapa-ngapain, paling main handphone aja. Tapi ini anak umur 12 tahun, ya, ini Abdullah bin Umar ini sudah mempunyai semangat untuk ikut berperang. Cuman Nabi masih melarang karena masih terlalu muda, ditambah lagi ayahnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu an ikut berperang. Nah, ini sedikit biografi daripada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar atau kunyahnya Abu Abdurrahman. Jadi ini seorang sahabat yang boleh dibilang, ya, alim, ya, masyhur ilmunya di kalangan para sahabat-sahabat. Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar, kata Abdullah bin Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Bunia itu kalau kita belajar bahasa Arab itu mabninya mabni majhul. Karena ada mabni mahlum, ada mabni majhul. Kalau kita belajar bahasa Inggris mungkin ada istilah active voice, ada passive voice. Ya, bahasa Arab juga begitu, ada aktif, ada pasif. Nah, kalau aktif itu maklum, ya, subjeknya disebut, pelakunya disebut, gitu. Misalnya, ya, bana Muhammadun al-baita. Ini namanya mabni maklum. Muhammad telah membangun sebuah rumah. Subjeknya disebut, pelakunya disebut. Siapa? Muhammad. Itu mabni maklum, bana. Tapi kalau dimajhulkan yang menjadi pasif, bentuk pasif, maka menjadi bunia. Subjeknya nggak disebut lagi. Bunyal baitu, telah dibangun rumah. Nah, nggak disebut. Nah, itu hebatnya bahasa Arab, ya. Nah, itu bagaimana cara kita membuatnya? Membuatnya gampang. Misalnya fataha bentuk mabni maklum. Ini sedikit nggak apa-apa ya, belajar bahasa Arab ya, biar oh gitu, ternyata ada bahasa Arab juga ada pasif, ada aktif juga ternyata gitu ya. Bahkan di bahasa Arab lebih luas lagi ya. Fataha membuka. Kalau fataha Aliyun al-baba, Ali telah membuka pintu. Nah, kalau untuk dijadikan majhul, bentuk pasifnya bagaimana? Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didommahkan huruf pertamanya dan diakhirkan huruf sebelum akhir. Huruf pertamanya fa, didomain fu. Huruf sebelum akhirnya ta, jadi futiha. Nah, itu menjadi pasif, bentuk pasif. Jadi dibuka, ya,
subjeknya, pelakunya nggak usah disebut. Nah, begitu juga dengan ya buniyal Islamu, telah dibangun. Apa yang dibangun? Islam. Nggak usah disebut lagi subjeknya. Ya, kenapa? Karena kita udah tahu bahwa yang memerintahkan Nabi, yang membangun itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buniyal Islamu, telah dibangun Islam itu ala khamsin, atas 5 dasar, atas 5 pondasi. Ya, nah ini yang kita kenal dengan rukun Islam. Yang kita kenal dengan rukun Islam. Kita udah tahu dah tuh rukun Islam. Kalau di bab pertama kemarin menjelaskan tentang niat, kemudian yang kedua menjelaskan tentang rukun agama. Ada berapa rukun agama? Ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu di pembahasan yang kedua, hadis kedua. Nah, di hadis ketiga dikhususkan pembahasan tentang rukun Islam. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikan Islam ini dengan sebuah bangunan yang rapih dan kokoh atas 5 pondasi, atas 5 dasar. Nah, jadi Islam ini diilustrasikan oleh Nabi SAW seperti bangunan yang rapi, yang kokoh, yang dibangun atas 5 dasar. Nah, kalau seseorang sudah melakukan 5 dasar ini, maka akan menjadi kuat. Pondasinya akan menjadi kuat. Ya, yang pertama apa? Pondasi ya diri seseorang tersebut. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Ya, syahadatain. 2 kalimat syahadat. Yang pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat rasul. Syahadat tauhid itu persaksian akan keesaan Allah, akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini namanya syahadat tauhid. Pengesaan, ya. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allah esa, Allahus samad, Allah tempat berlindung, tempat meminta. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan wa makna la ilaha illallah, arti daripada kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwa tidak ada yang wajib disembah fil wujudi dalam keadaannya ya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqin dengan benar, enggak ada lagi udah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang-orang di luar Islam ya mempunyai Tuhan yang macam-macam, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Ya, laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Andaikan Tuhan itu lebih dari 1, banyak, maka la fasadata, hancurlah alam semesta ini. Kenapa? Karena masing-masing ingin memerintahkan. Nah, kita punya satu keyakinan, akidah yang kuat buat kita, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah bihaqqin dengan benar, fil wujudi dalam keadaannya, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu keyakinan. Mantepin hati kita. Makanya banyak ya di antara para ulama-ulama kita itu, maaf ini kalau lagi baca la ilaha illallah, mereka mengangkat satu telunjuknya. Satu telunjuk ya. La ilaha illallah. Ini menandakan bahwa Allah itu esa, Allah satu, ya. Allah tidak 2, tidak 3, ya, Allah esa. Nah, ketika juga sama juga ketika kita tahiyat awal, tahiyat akhir, pada saat kita membaca syahadat, nah itu di mana kita angkat tangan kita? Illallah. Ya, ada kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Ihya Ulumuddin, itu bukan di saat asyhadu alla ilaha illallahnya, tapi di saat illallahnya kita angkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini ya, ini sunnah ya. Ada juga yang udah di awal udah ngangkat, ada juga yang nggak ngangkat, males dia, ya, males ngangkatnya. Ya silahkan aja, sunnah mengangkat, tapi ini menjadi bukti isyarah, ya, isyarah yusiru, ya, dia mengangkat satu telunjuknya
menandakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kecuali Allah. Yang mana? Yang esa, yang satu. Itu isyarat saja ya. Nah, kemudian yang ada yang kedua, syahadat Rasul. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Dari 313 Rasul kita wajib mengimaninya. Tapi hanya satu yang wajib kita imani dan kita ikuti ajaran-ajarannya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu syahadatur Rasul. Jadi syahadat tauhid, ya. Yang kedua syahadat Rasul. Nah orang mau masuk Islam ini harus dua-duanya, ya. Karena dulu yang saya baca dalam kitab dan penjelasan dari guru-guru saya, ya, Abu Lahab itu paman Nabi. Nabi sering datengin itu. Ya ammi, wahai paman, aslim, masuklah kau ke dalam agama Islam. Taslam, kau akan selamat. Ya, apa jawab pamannya? Ya Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah, wala asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Muhammad, aku mau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi aku nggak mau bersaksi engkau utusan Allah. Kata Nabi, yang nggak sah dong, Jing. Ya, kalau syahadatnya kayak begitu nggak sah, harus dua-duanya. Kenapa dia nggak mau mengakui Nabi Muhammad itu Rasulullah? Gengsi, ya, gengsinya Abu Lahab, ya, tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul karena dia pamannya. Ya, dari kecil gue tahu kecilnya kan gitu, ya, gue tahu kecilnya lo mengaku Nabi lagi, mungkin bahasa Betawinya begitu kali ya. Nah dia nggak mau tuh, nggak mau mengakui, ya. Nah, padahal Nabi sering datengin, setiap Nabi datengin, aslim, taslam, masuklah Islam, kau akan selamat. Jawabannya selalu begitu. Saya mau bersyahadat, ya, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi aku nggak mau bersaksi engkau utusan Allah. Nah, maka nggak sah. Begitu juga kalau ada orang mau masuk Islam, ya, non Islam mau masuk Islam, kemudian syahadatnya kayak begitu, nggak sah. Harus dua-duanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, soal dia Islamnya Islam karena mau nikah, ya, atau karena jabatan dan lain sebagainya, itu urusan dia sama Allah. Ya, urusan dia sama Allah. Masalah benar atau tidaknya bukan hak kita. Ya, ada orang mau masuk Islam. Masuk Islamnya karena kenapa? Ya, mau nikah, Pak. Nah, ini kan kalau mau nikah doang bisa jadi ntar cerai bisa balik lagi, atau cuma status doang, ya. Nah, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita Islamin dulu. Ya, seperti ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dalam peperangan begitu musuh udah mau jatuh, udah mau ditebas, dia ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya, dia ngucapin asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, malah dibunuh juga. Dibunuh juga sama sahabat itu. Tapi sahabat itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi waktu saya berantem perang, ya, ini orang udah kalah, tapi dia ngucapin 2 kalimat syahadat, lah saya bunuh aja sekalian. Ya, sama Nabi, engkau telah membunuh orang yang salah. Kau sekarang harus bayar, ya, menebus apa dengan memerdekakan budak. Tapi kan dia juga bisa jadi mau masuk Islam cuma karena takut doang. Takut saya bunuh, ya saya bunuh aja sekalian. Kata Nabi, apakah engkau tahu kalau dia itu masuk Islam karena takut kepada engkau atau memang karena tulus masuk Islam? Biasanya kalau zahiriyah kita, dia karena takut nih, takut dibunuh, akhirnya dia cari selamat, ya, udah gue ngucapin 2 kalimat syahadat dah, nah, bisa begitu. Tapi kan kita nggak tahu rahasia Allah, ya. Akhirnya Nabi suruh engkau itqu raqabah, memerdekakan budak. Yo, ya. Nah ini kalau soal orang masuk Islam benar atau tidak, itu urusan dia kepada Allah. Yang penting kita Islamin aja dulu, gitu ya. Nah, baik, ini yang pertama. Ini pondasi nih yang paling kuat nih. Kalau bangunan ini takar ayamnya harus kuat, ya. Ini dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Ya, ada yang bilang mengerjakan salat boleh, ya, tapi yang lebih tepat iqamis shalah sesuai dengan artinya mendirikan salat. Kenapa? Karena salat wajib didirikan bagi yang mampu. Ya, kita yang mampu berdiri wajib berdiri. Ketika salat 5 waktu, 5 fardu wajib diri. Kecuali kalau kita sakit boleh duduk. Mau duduk di bangku, duduk di bawah, itu silakan aja. Tapi kalau salat sunnah boleh. Salat sunnah itu ya malas berdiri, duduk aja juga boleh. Cuman takutnya keterusan malas.
Ya, terusan malas saja. Walaupun boleh, ya Bapak habis salat zuhur mau salat ba'diyah, malas diri duduk aja, nggak apa-apa. Cuma takutnya keterusan malas. Ya, kalau masih mending, masih malas, masih bisa dipaksain. Ini ntar Allah kasih sakit terus. Ya, digulumpuhin aja sekalian, dia malas banget sih. Ya, takutnya kayak begitu ya. Salat tarawih juga begitu, kalau kelamaan, kalau sampai 20 nih, 23, bahkan ada yang 36. Ya, kelamaan capek diri duduk nggak apa-apa. Salat sunat boleh duduk. Ya, nah kalau salat wajib bagi yang mampu berdiri harus berdiri. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Apa artinya salat? As-salat artinya menurut bahasa adalah ad-du'a. Kenapa salat itu doa? Karena salat dari awal sampai akhir banyak bacaan-bacaan yang berisi tentang doa. Ya, dari Allahu Akbar kabiro, ada yang baca Allahumma ba'id baini wa bain khata, itu doa. Baca Fatihah isinya doa, ya. Nah, kemudian doa duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, 8 permohonan doa juga. Kalau kita salat subuh pakai kunut, doa juga. Oh, isinya doa. Nah, kemudian salat itu menurut istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbiri wa mukhtatamatun bit taslim. Ya, salat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, namanya takbiratul ihram, wa mukhtatamatun, dan ditutup bit taslim dengan salam. Ya, salam yang terakhir, yang pertama yang wajib ke kanan, ke kiri sunnah. Ya, takbiratul ihram. Ya, itu wajib ditalafuzkan. Walaupun nggak kedengeran, cuman kayak orang komat kamit doang gitu. Nah, itu tetap wajib, nggak boleh dalam hati. Kenapa? Karena takbiratul ihram ini wajib ditalaffuzkan Allahu Akbar. Mau keras kek, mau pelan kek, harus mulut bergerak. Ya. Nah, ini salah. Saya nggak terangin terlalu panjang deh ya. Nah, kemudian yang ketiga, wa itaiz zakah. Pondasi yang ketiga adalah membayar zakat. Mengeluarkan zakat, ya. Nah, ada berapa syaratnya zakat? Syaratnya zakat ada 4. Yang pertama, syaratnya harus orang Islam. Yang kedua, jika sudah mencapai nisab ukuran, ya, mencapai nisab ukuran berapa? Khilafiyah ulama. Imam Syafi'i mengatakan ukurannya kalau kita sudah mempunyai ukuran 96 gram emas. Nah, kalau misalnya emas 1 gram 1 juta, berarti 96 juta, ya. Nah, kalau sekarang kan emas lagi mahal ya, lagi mahal gitu. Katanya sih, saya belum pernah beli emas sih. Ya, jadi saya belum pernah beliin gitu ya, biar aja bini beli sendiri ya. Nah, itu 96 juta. Nah, kemudian ada syarat ketiga. Haulnya udah mencapai 1 tahun. Ya, kalau sekarang dari 1 Januari ya 2025, nah 1 Januari 2026, nah ini harta kita udah mencapai 96 juta belum? Gitu. Nah, kalau udah mencapai bahkan udah lebih, nah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, setelah itu ya syarat yang keempat adalah milkut tam. Milkut tam itu artinya milik pribadi. Kita punya duit senilai 96 juta atau 100 juta atau lebih, itu duit kita sendiri, bukan boleh pinjam di bank. Kalau pinjam di bank nggak ada kewajiban ngeluarin zakat. Kenapa? Kewajibannya ngangsur. Kewajiban bayar utang, bayar cicilan, itu kewajibannya, nggak wajib bayar zakat ya. Nah, ini itauz zakat. Kemudian yang keempat, wa hajjil baiti. Nah, ini memang nih ada hadis yang ya, karena wawunya di sini, maaf ya. Kenapa kok hajjul baiti ini masuk rukun yang keempat? Biasanya kan pergi haji itu jika mampu, itu rukun yang keberapa? Yang kelima. Nah, di hadis ini rukun yang keempat. Nah, karena di hadis yang lain memang lebih banyak yang menjelaskan haji itu di rukun yang kelima. Nah, sementara setelah sholat, rukun puasa atau zakat. Nah, ini banyak hadis-hadis yang kalau kita temukan. Nah, kalau yang kemarin itu hadis yang pertama itu, ya, yang kedua maksud saya, di hadis yang kedua itu kan, di situ Nabi ketika ditanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku tentang Islam. Nabi sebut, yang pertama syahadatain, yang kedua mendirikan sholat, ketiga
membayar zakat, keempat puasa, kelima haji. Nah, itu di hadis yang kemarin tuh, yang rentang rukun agama. Nah, yang tentang rukun Islam khusus, di sini haji yang keempat. Justru puasa yang kelima. Saya udah buka, apa ada kesalahan cetak? Oh enggak, ternyata. Nah, kenapa? Oh, saya buka-buka lagi. Ternyata wawunya di sini memang bukan wawu litartib, bukan urutan. Jadi mau ngacak juga boleh. Tapi tetap yang pertama syahadat. Ya, karena nggak mungkin orang sholat dulu kalau dia belum bersahadat. Nah, yang kedua salat. Nah, soal ketiga, keempat dan kelima ini boleh ngacak. Boleh ngacak. Cuman kalau kita ngajarin anak-anak kita kayak saya di sekolah di TK itu, saya tetap ngajarinnya pertama 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Atau puasa dulu boleh zakat, boleh haji. Boleh. Ya. Nah, kenapa? Karena wawunya ini bukan litartib, bukan untuk urutan. Ya, yang penting ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, yang pertama harus dikerjakan adalah sholat. Setelah sholat, ya, nah, dia punya duit, boleh bayar zakat. Ya, masuknya waktu puasa Ramadan dia puasa. Punya duit mampu melaksanakan haji, dia haji. Itu yang dimaksud. Jadi urutannya nggak harus kayak yang biasa kita. Ya, karena dalam hadis ya kayak begitu. Ya, kayak begitu. Karena wawunya itu tadi bukan wawu litartib, ya, wawunya wawu atof. Nah, jadi boleh. Nah, bahkan kalau di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut yuqimunas shalah, pasti ayat berikutnya adalah wa yu'tunaz zakah. Ya, coba kita buka deh. Kalaupun bukan wa yu'tunaz zakah, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nanti itu sudah di alif lam mim yang pertama. Ya, orang-orang yang bertakwa pertama mendirikan salat, kemudian juga wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari harta yang Allah berikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Nah, bisa jadi di sini masuk juga dalam kategori zakat. Kenapa? Infaknya infak wajib. Karena infak ada 2, ada infak wajib, infak sunnah. Infak wajib berupa zakat atau berupa nazar. Infak sunnah itu, nah, yang kita keluarkan, masukin kotak amal, bantu anak yatim, itu namanya infak sunnah. Gitu ya. Jadi kalau habis salat, rukun yang ketiga zakat itu boleh. Kenapa? Karena itu tadi saya katakan setelah ayat Al-Quran wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah gitu. Tapi ada lagi yang mengatakan habis salat ya terus puasa dulu. Karena habis puasa kita bayar zakatnya habis puasa. Gitu kan. Kalau bayar zakat kan habis puasa tuh. Tapi zakat apaan dulu? Zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat harta itu enggak harus di bulan Ramadan. Nggak harus habis puasa kita bayar zakat, jangan. Ya, kita punya duit di awal bulan Muharram, maka di Muharram tahun depan kita udah wajib. Jangan ntar aja deh nunggunya kalau Ramadan. Ya, nah udah kelewat setahun nunggu Ramadan bayar zakatnya. Ya, nah itu zolim kita, yang harusnya kita udah keluarin di bulan sebelum Ramadan, nunggunya Ramadan. Maaf kata guru saya, itu zolim. Kenapa? Menahan hak orang fakir miskin yang harusnya dia dapatkan pada bulan itu, tapi dia tunda bulan Ramadan, masih 2 bulan, masih 3 bulan ditunda, zalim kita. Ya, gitu. Kenapa? Karena haulnya sudah mencukupi, udah waktunya begitu. Nah, jadi kembali ke bacaan kita, kalau di sini hadisnya yang keempat itu hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Itu pun liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu melaksanakan. Mampu ongkos buat diri sendiri, buat keluarga yang ditinggalkan, ya, mampu pesawatnya aman, nggak ada begal, nggak ada rampok, kemudian kondisi di tanah suci juga nggak ada masalah. Nah, itu jadi kriteria mampu itu banyak, bukan cuma mampu untuk biaya pribadi saja, sementara keluarganya ditinggalin begitu aja. Nah, ini masih belum tergolong mampu, ya, masih belum tergolong mampu. Nah, kemudian yang terakhir wasaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Nah, tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kita puasa. Ini udah Jumadil Awal udah mendekati akhir ya, apa masih pertengahan? Jumadil Awal akhir, Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban.
Nah, setelah Sya'ban Ramadan, gak terasa ya. Waktu begitu cepat berputarnya. Baik, para jamaah sekalian yang saya hormati, ya sampai sini dulu ya bacaan kita di hadis yang ketiga dari Arba'in Nawawi. Mudah-mudahan memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah jaga kita, keluarga kita dan kampung kita, bil khusus Jakarta ini dari bermacam-macam bencana, bala dan musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Ilahana akrimna bil ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.